Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih dalam hadis ke-28 dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala berkata wa'adana menasihati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan nasihat balighatan yang sangat dahsyat wajilat takut minha dari mendengarkan itu nasihat al-qulubu hati-hati wadharafat dan bercucuran minha daripada itu nasihat al-uyunu mata-mata. Fagulna maka kami katakan ya Rasulullah wahai Rasulullah ka'annaha seakan-akan itu nasihat mau'izatu muwaddi'in nasihatnya muwaddi'in orang yang pamitan. Fa'ausina maka wasiatkan kepada kami ya Rasulullah. Ya sampai sini ya kemarin. Qala berkata Nabi usikum bitaqwallahi aku wasiat kepada kamu sekalian bitaqwallahi dengan bertakwa kepada Allah was-sam'i dan mendengarkan wa ta'ati dan taat kepada pemerintah yang sah wa in ta'ammara walaupun yang memimpin alaikum atas kamu sekalian abdun seorang budak Habasyun dari negeri Habasyah. Wasiatnya Nabi ada dua. Pertama, aku wasiatkan takwa kepada Allah, kata Nabi. Karena memang wasiatnya Allah kepada manusia baik yang dahulu, manusia yang sekarang, yang akan datang, yaitu takwa kepada Allah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Benar-benar telah aku wasiatkan orang yang aku beri kitab yaitu Yahudi dan Nasara dan juga kamu sekalian umat Muhammad yaitu bertakwalah kepada Allah. Itu wasiat Allah, pesan Allah kepada manusia, takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi zahiran wa batina. Patuh nurut melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan, menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah baik secara zahir maupun secara batin. Perintah Allah yang zahir misalnya salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, zakat, haji banyak. Perintah Allah yang batin misalnya ikhlas, khusyuk, zuhud, tawadu. Larangan
Allah yang zahir, misalnya zina, minum khamar, main judi, bentuk-bentuk maksiat kemungkaran itu. Larangan Allah yang batin, riya, sombong, hasud, cinta dunia, dan seterusnya. Melaksanakan perintah Allah yang zahir dan batin, menjauhi larangan Allah yang zahir maupun yang batin adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini ibarat pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Gimana pakaian itu? Pakaian takwa. Sampai kemana-mana pakai pakaian kan? Ke pasar, masuk mudo, pakai pakaian. Ke masjid, pakai pakaian. Di jalan, pakai pakaian. Ke kantor, pakai pakaian. Di rumah pakaian, di pengajian pakaian, di mana-mana pakai pakaian. Jadikan pakaian kamu itu takwa kepada Allah, ojo diculno gawe terus, dipakai terus takwa itu seperti pakaian kamu. Ke pasar yo takwa kepada Allah. Di jalan ya takwa kepada Allah. Di pengajian ya takwa kepada Allah. Di kantor tetap takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walibasut takwa dzalika khair. Masa ada orang mau ke masjid pakai baju, ke pasar duduk masjid rek, enggak usah baju. Karena itu kalau sampean tadi itu takwa, kalau hanya di pengajian tok takwa, kalau ada di masjid tok takwa, kemudian kamu di pasar ndak takwa, keliru. Ibarat orang masuk masjid gaya pakaian tapi mudo di pasar. Warasi di masjid, di pasar tetap gendeng, di kantor tetap gendeng. Berakal di masjid takwa kepada Allah, tapi ada di luar maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian. Datik nak pakaian. Jadikan itu takwa kepada Allah seperti baju kamu yang selalu melekat pada diri kamu. Taib. Pertama, takwa kepada Allah. Semua kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, takwa itu menjadi sebab untuk bisa meraihnya. Semua kejelekan dunia maupun akhirat, takwa itu menjadi tameng dan benteng yang melindungi dari menimpanya. Pingin selamat dunia akhirat, takwa. Pingin beruntung dunia dan akhirat, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas. Orang di atas dunia, dia kepingin setiap mendapatkan kesulitan ada jalan keluarnya. Rizki gampang. Gimana caranya rizkinya gampang?
Gimana caranya kalau ada kesulitan cepat dia tadi itu keluar daripada kesulitan? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar dalam setiap masalahnya. Cepat selesai masalahnya. Mungkin juga dia terbelit utang, tapi kalau orang yang takwa enggak suwe bisa bayar, enggak lama dia bayar. Mungkin dia akan mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, dalam urusannya. Orang itu bertakwa akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dalam segala masalahnya. Wa yarzuqhu, dan Allah memberikan rizki kepada dia min haitsu la yahtasib, sekiranya dia tidak susah payah. Enggak sampai tegang, enggak sampai stres, enggak sampai bingung, enggak sampai bunuh diri. Rizkinya akan digampangkan. Rizki gampang itu bukan duitnya banyak, tapi enteng urusannya. Bingin apa? Bingin ilmu laduni. Murid-murid yang belajar pingin dia tadi itu dapat ilmu laduni. Caranya takwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu, ilmu laduni. Karena itu jangan percaya kalau ada orang suka maksiat, enggak sholat, ngombe khomer, antu ilmu laduni. Jangan percaya. Enggak ada ceritanya dapat ilmu laduni kalau orang itu melanggar ajaran Allah. Wis aja. Jangan mau percaya. Syaratnya orang itu mendapatkan ilmu laduni, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ku jenengi. Pun percaya ana wong ngaku-ngaku antuk ilmu laduni. Caranya apa? Topo sampai rambutmu ngerambat koyok kangkung, tetap tidak dapat ilmu laduni kalau tidak takwa kepada Allah. Ini kadang-kadang orang-orang tertipu Pak dengan dirinya. Dipikir kalau model-model seperti begitu itu antu ilmu laduni, tambah ketok gobloki. Ngatur awak ndak bisa. Orang itu bawa tasbih itu satu ditaruh di kantong. Ini ndak. Tasbih digawe kalung, tasbih digawe gelang, tasbih iki tasbih dodolan tasbih. Tasbih 7 digawe semuanya. Dipikir ilmu laduni. Dudu ilmu laduni, kon goblok, kon sampel. Tidak demikian saudara, orang dapat ilmu laduni. Rambutnya cembrak, ndak karuan, matani mendelik. Ini bukan wali, leak ini namanya ini. Di Bali ake. Bukan begitu bentuknya orang mendapat ilmu laduni. Waduh Habib, itu rambutnya waktu digunting, guntingnya yang putus, bukan rambutnya yang putus. Gak peduli. Nabi dulu mulia, dicukur rambutnya juga putus kok. Loh, perlunya itu semuanya diajarkan supaya rapi manusia. Cincinnya bululas. Sampai tangannya ada yang gegem. Masya Allah. Dapat ilmu laduni pun sampean dolek sing model-model nggih. Cari orang yang takwa kepada Allah,
itulah tempat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama sampean, kalau mau ngambil air cari bak-bak bersih atau bak kotor? Cari timba bersih atau timba kotor? Kalau sampean ingin mendapatkan ilmu dari Allah, Allah itu cari wadai ilmu itu yang bersih. Enggak segala orang dikasih ilmu laduni yang berlumuran maksiat, yang banyak dosa. Cari tempat untuk dapatkan ilmu dari Allah yang suci, itu tempat-tempat yang bersih. Karena itu enggak ada ceritanya ilmu laduni diberikan kepada orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin apa sampean? Kepingin kemuliaan sampean? Yo takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalannya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi DPR, jadi kamu DPR, kepingin jadi DPR yang paling mulia di sisi Allah, DPR yang paling takwa. Jadi kamu petani, ingin jadi petani yang paling mulia di sisi Allah, petani yang paling takwa. Jadi kamu pegawai yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa. Walaupun kamu pangkatnya tinggi, kaya raya, ustadz gede, ilmunya banyak, kalau enggak takwa percuma, enggak ada kemuliaan di sisi Allah. Kapan manusia tidak ada kemuliaan di sisi Allah, berarti dia akan terhina dunia dan akhirat. Walaupun dalam kehidupannya dunia ketok mulya, tapi tetap dia terhina. Fir'aun waktu hidupnya dimuliakan, tapi sampai saiki dak ono sing mulyakno, terhina. Qarun waktu hidupnya dimuliakan, tapi dia tetap menjadi terhina. Di dunia dak ono sing muji, di akhirat akan mendapatkan laknat Allah. Jangan terpengaruh ambil menungso sing salaman. Jangan terpengaruh dengan manusia yang muji-muji. Kalau kamu tidak takwa kepada Allah, tetap kamu orang menjadi hina. Masya Allah, kuburan yang ziarah, wake, Masya Allah, dikarak sini, dikarak situ, Masya Allah, Masya. Kalau kamu tidak takwa, tetap naudzubillah, kamu tetap akan apa itu? Hah? Apa? Obat, tapi mercon. Kalau kamu tidak takwa kepada Allah, tetap kamu tadi itu menjadi orang yang hina. Sing persis jadi orang. Hah? Pingin apa sampean? Pingin selamat daripada neraka, ya takwa kepada Allah. Hah? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarud zalimina fiha jithiya. Wa in minkum aywa ma minkum, tidak ada di antara sekamu sekalian kecuali harus lewat neraka. Sampean kalau mau masuk surga itu lewat neraka dini. Harus melalui neraka. Tapi bukan berarti masuk ke dalam ada jembatannya. Jadi mahsyar itu sama surga itu ada jalur untuk dipisah dengan neraka. Dipisah dengan neraka. Neraka itu kok jurang ngono. Nah itu tidak mungkin sampai terbang, itu ada jembatannya.
jembatannya itu namanya sirat. Jembatannya seberapa? Apakah seperti Suramadu? Kalau sampean jembatan Suramadu, truk iso mlaku. Gade. Kecemplung dari Suramadu, seger segoro ning sore. Laut bawahnya. Tapi jembatannya itu kecilnya, rambut satu dibelah 7. Sapiro? Hah? Rambut satu dibelah menjadi itu 7. Cilike sakmono, jembatan apa? Hah? Kemudian tajamnya lebih daripada pedang yang tajam sekalipun. Kertas dilogorno serit pedot, tajamnya luar biasa. Jadi sampean dekek sikile melaku dadi loro sikilmu. Secara akal tidak mungkin ada orang yang bisa melalui itu jembatan. Loh, kecemplung dari jembatan itu langsung diterima jahanam. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Di situ manusia takwa yang menentukan. Tutu ilmumu, Mas. Bukan jabatanmu di sana itu. Bukan kekuatan badanmu, baru di situ takwa yang menentukan. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Aku Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzarudz zalimina fiha jithiya, dan orang-orang zalim aku tinggalkan terperangkap ada di dalam neraka. Baru di situ menurut takwa sampean. Lek takwanya sampean tadi itu 100% secepat kilat sampean bisa melewati itu. Kayak dikek sikil, wet, tutup sono sudah. Takwanya agak kurang, ya agak kurang. Ada yang seperti angin, boro-boro tutup kono, agak lambat. Ada yang seperti naik kendaraan yang cepat. Ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang ngesot, ada yang gelantong. Alhamdulillah min dzalik. Ada yang kecebur masuk neraka menurut ukuran takwanya. Jadi kalau melewati jembatan sirat baru ketok, oh Ustaz Taufik iki soro. Alhamdulillah. Dak takwa. Pakaiane dok sing takwa. Tapi hatinya ndak takwa. Kelakuanane ndak takwa. Akhlaknya ndak takwa. Kelihatan nanti. Oh, ini hansip. Cepat seperti kilat. Hansip takwa. Oh, ini jenderal masuk neraka. Jenderal ndak takwa. Oh, tukang becak selamat. Tukang becak sing takwa. Oh, bupati wali kota mlebu neraka. Bupati wali kota ndak takwa. Ketok kabeh. Kelihatan semuanya saat itu. Karena itu jadilah orang yang bertakwa. Apapun keadaannya, apapun jabatannya, apapun dimanapun kamu berada, tetap jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu yang menentukan keselamatan kamu dari neraka Allah nantinya. Kepingin masuk surga, yo takwa. Karena surga itu memang disediakan bagi orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Mazalul jannati allati wu'idal muttaqun. Memang disediakan, dipersiapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa.
Sampean kalau mau ketamuan mantu misalnya, tamu terhormat, sampean nyiap-nyiap no, masak gulai, masak rawon, beli buah-buahan. Untuk apa? Persiapan tamu mulia. Begitulah Allah mempersiapkan untuk orang bertakwa. Buat hamba-hambaku yang bertakwa, tak sediakno surga. Masuk surga tapi maksiat kepada Allah, surga imbai. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Kalau barang surga itu mahal. Kalau mau pingin surga, harganya harus disediakan. Harganya harus disediakan. Ojo bingung ngambil bis atau ketok, gak tahu ketok bis tadi. Surga itu mahal. Kalau pingin surga, ya kamu harus siap menyediakan untuk mendapatkan surga. Pingin sandal itu loh, harus ono duit. Pingin keset itu loh, harus ono duit. Keset pel-pelan gitu loh, ambil duit Pak sampean. Pingin pel-pelan ndak ada duit. Pingin sandal ndak pakai duit. Ya ndak mungkin nyolongu jadinya. Masuk surga ndak pakai menyediakan apa-apa. Surga itu mahal. Masuk surga itu harus ada modal. Apa modalnya? Bukan duit, tapi sholat yang benar, ibadah yang benar, menjauhi maksiat, hati yang baik. Siap no. Inair dolim mlebu surga. Pak, di dunia itu dibedakan. Di dunia itu dibedakan. Maling panggone penjara. Orang-orang yang baik panggone rumah yang megah. Dibedakan. Di dunia dibedakan, di akhirat yang enggak sama. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Enggak sama. Oh, berbuat baik dengan berbuat jelek, berbuat taat, berbuat maksiat, enggak bodoh apa sama. Ini tempatnya surga, itu tempatnya neraka. Alhasil kalau sampeyan dibahas di sini takwa kepada Allah, panjang ini majelis. Intinya sabab untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat adalah takwa. Sabab untuk selamat daripada malapetaka dunia dan akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah anggota badan, ajaklah untuk bertakwa. Mata kayen memandang apa yang diridhoi oleh Allah. Tutupan jangan sampai melihat yang tidak diridhoi oleh Allah. Telinga buatlah untuk mendengarkan apa yang diridhoi oleh Allah. Jangan mendengarkan apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Mulut ucapkan ucapan yang bisa membuat Allah ridha. Jangan kamu berucap dengan Allah yang bisa marah kepada kamu. Tangan, sikil, weteng, utek, kabeh, jadikan semuanya untuk patuh, taat kepada Allah dan jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sampean kalau punya pohon, ya dijaga, disirami, dijogo. Ada kemade digedhok.
ada benalu, dibersihkan, sehat pohonnya. Lah kalau kemade tidak dibersihkan, tambah ngerambat itu kemadenya, rusak pohonnya. Benalunya dibiarkan, sakit pohonnya. Begitu juga sampean. Rawat sholate yang bagus, rawat bacaan Qur'annya yang bagus, rawatan dzikirnya yang bagus, jogon kemadenya, tegoren, benalunya bersihkan. Apa maksiatmu wis ojo diterusno, persenono, jaga anggota badan, jangan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Insya Allah sehat sampean dunia sampai akhirat, manfaat dunia sampai akhirat. Diceritakan Abu Suja Sidik Fikih niku, umurnya itu panjang. Loh, umurnya panjang itu untune sik jangkep, ndak merotol blas. Lah sampean iki sik enom tek kabeh, entek gigis pisan sampean. Matanya itu loh, umurnya udah banyak, sik ndak pakai kacamata ketok. Malah orang dulu itu malam hari itu kadang-kadang moco ambek terangi bulan tok, sik kelihatan. Kupingi yo sehat, wadannya seger, sik kuat jalan. Ditanya, dai, kok kuat kamu ini? Apa yang membuat kamu itu demikian? Bang, saya menjaga mulai kecil. Tubuh saya tidak aku gunakan untuk maksiat kepada Allah. Akhirnya Allah menjaga tubuh saya daripada penyakit dunia, dan aku berharap bisa terjaga daripada penyakit akhirat. Lalu saiki kula mbek sampean terahum bukan karena maca Quran, kakean delok TV jane. Macanya terahum. Gledek ae. Kupingi budek, kakean cedek ambek salong jendang-jendung. Cuangkeme giginya merotol semua, kakean rokok kelobot. Masya Allah, rusak kalau kita ini. Yang rusak siapa? Ya kamu. Coba gunakan untuk taat kepada Allah. Insya Allah bertahan, saudara. Insya Allah bertahan. Karena itu modal untuk kita bisa menjadi orang bahagia dunia akhirat adalah takwa. Wis hampir jam 6. Sebelum saya akhiri, ini pesan Rasulullah ya, wasiat Rasulullah pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua apa? Nanti insya Allah akan kita bahas.